Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Ulfahmet. Pada video kali ini, Ulfahmet akan membahas soal SKB CPNS Guru Kompetensi Profesional. Topiknya, modulo dan cara mudah mengerjakan modulo dari bilangan berpangkat. So, saksikan terus sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan terus semangat membuat video bermanfaat lainnya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas soal modulo, baiknya kita tahu apa itu modulo. Operasi modulus adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi M. Contoh di sini, 23 modulo 5. 23 dibagi 5 hasilnya adalah 4, memberikan sisa 3 ya teman-teman. Kemudian 27 modulo 3. 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9. Sisanya tidak ada, berarti sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tahu untuk hasil bagi, misalkan hasil baginya adalah K. Hasil baginya 23 dibagi 5 hasilnya adalah 4, berarti K-nya sama dengan 4. Nah, untuk menentukan K-nya sama dengan 4, kita bisa memperoleh dari 23 di sini dikurangi dengan sisanya 3 per pembaginya adalah 5. Sama dengan 23 kurangi 3, 20 ya teman-teman, per 5 sama dengan 4. Oleh karenanya hasil baginya adalah 4 untuk K-nya sama dengan 4. Untuk contoh yang kedua, 27 modulo 3 sama dengan 0. Jika kita ingin menentukan K-nya, berarti sama prinsipnya seperti tadi, 27 dikurangi dengan sisanya, dikurangi 0, dibagi, pembaginya adalah 3. 27 dikurangi 0, 27 ya, per 3 sama dengan 9. Maka hasil baginya adalah 9. Kita masuk ke contoh soal modulo ya teman-teman. Tentukan hasil kongruensi dari 7X ekuivalen 12 modulo 31. Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menentukan nilai K-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan nilai K dengan cara 7X dikurangi dengan sisanya yaitu 12 per pembaginya adalah 31, ini sama dengan K. Berarti kita bisa menentukan nilai X-nya dari sini 7X min 12 sama dengan 31 dengan K dikali jadi 31K. 7X sama dengan 31K plus 12 ya teman-teman, pindah ruas ke kanan berarti X sama dengan 31K plus 12 per 7. X sama dengan 31K plus 12 per 7. Untuk hasil kongruensi dari persamaan ini, kita bisa mencari nilai K yang memenuhi. K-nya harus bulat ya teman-teman, agar nilai X-nya juga bulat. Kita cari untuk nilai X terkecil saja ya. Kita cari X yang terkecil, berarti kita tentukan untuk nilai K-nya yang memenuhi dari persamaan ini. Kita misalkan K-nya ambil 0 terlebih dahulu. Apakah K-nya 0 bisa memenuhi untuk X yang bulat juga? Coba, untuk K sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 31 dikali 0 ditambah 12. Hasilnya 12 ya? 0 ditambah 12, 12 per 7. Ini tidak bulat, berarti untuk K sama dengan 0 tidak memenuhi. Sekarang kita coba untuk K-nya sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 31 dikali 1 ditambah 12 per 7. 31 dikali 1, 31 ditambah 12 hasilnya adalah 43 per 7. Tidak bulat ya, berarti ini juga tidak memenuhi. Kemudian untuk K-nya sama dengan 2, X-nya berarti sama dengan 31 dikali 2 hasilnya 62 ditambah 12 per 7 sama dengan 74 per 7. Tidak bulat ya X-nya, berarti ini tidak memenuhi. Sekarang untuk K-nya sama dengan 3, apakah X-nya memenuhi? X sama dengan 31 dikali 3 ditambah 12 per 7 sama dengan 31 dikali 3 hasilnya 93 ditambah 12 hasilnya 105
per 7. 105 per 7 hasilnya adalah 15. Berarti untuk X yang memenuhi adalah ini ya, untuk nilai X terkecilnya. X-nya sama dengan 15, untuk K-nya sama dengan 3. Berarti hasil kongruensi dari 7X ekuivalen 12 modulo 31 adalah X-nya sama dengan 15. Ini untuk nilai X yang terkecil. Kalau kita mau mencari nilai X yang lain, bisa dengan cara yang sama untuk K yang memenuhi agar X-nya juga bulat dengan K-nya juga bulat. Lanjut ya teman-teman ke contoh soal modulo berikutnya. Banyak faktor positif bilangan asli terkecil yang memenuhi sistem kongruensi X ekuivalen 2 modulo 3 dan 4X ekuivalen 1 modulo 5. Artinya dari kedua persamaan ini kita akan mencari nilai X yang sama, X persekutuan di antara dua persamaan ini. Untuk yang pertama, kita cari nilai K-nya terlebih dahulu seperti yang tadi. Berarti X dikurangi 2 per 3 sama dengan K. X min 2 sama dengan, ini kita kalikan menjadi 3K. Berarti X-nya sama dengan 3K plus 2. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita cari. Untuk di sini berarti 4X ekuivalen 1 modulo 5, kita cari K-nya. 4X dikurangi sisanya 1 per 5 sama dengan K. Berarti 4X dikurangi 1 sama dengan 5K. 4X sama dengan 5K plus 1. X sama dengan 5K plus 1 per 4. Dari kedua persamaan ini, persamaan untuk menentukan nilai X, kita akan cari nilai K yang memenuhi di antara kedua persamaan ini ya. Untuk yang pertama, kita cari nilai K yang memenuhinya. Misalkan untuk K sama dengan 1, X-nya berarti 3 dikali 1 ditambah 2. 3 ditambah 2 berarti ya sama dengan 5. Untuk K-nya sama dengan 2, berarti X sama dengan 3 dikali 2, hasilnya 6 ditambah 2 sama dengan 8. Untuk K sama dengan 3. X sama dengan 3 dikali 3, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Untuk K sama dengan 4. X sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Dan seterusnya kalau kita mau teruskan ya teman-teman. Nah untuk yang kedua kita cari juga nilai K yang memenuhi agar X-nya juga bulat, untuk K-nya bulat ya teman-teman. Kalau kita ambil K-nya 0 misalkan. Kalau K-nya 0 berarti 5 dikali 0 ditambah 1, 5 per 4. Tidak bulat ya, kita lewati untuk K-nya 0. Kemudian untuk K yang 1, 5 dikali 1 ditambah 1 per 4 berarti 6 per 4. Tidak bulat, kita lewati untuk K yang sama dengan 1. K sama dengan 2. 5 dikali 2, 10 ditambah 1, hasilnya 11, 11 per 4, tidak bulat juga. Untuk K sama dengan 3, kita lihat untuk K sama dengan 3 ya teman-teman. Berarti X sama dengan 5 dikali 3 ditambah 1 per 4, sama dengan 15 ditambah 1 per 4, sama dengan 16 per 4, sama dengan 4 ya. Nilai X-nya sama dengan 4. Apakah di sini ada X yang sama dengan 4 untuk di persamaan yang pertama? Tidak ada. Berarti kita cari lagi untuk nilai K selanjutnya yang memenuhi untuk persamaan kedua. K selanjutnya kita cari. K-nya 4. Tidak ya, tidak memenuhi. Selanjutnya kita menemukan K-nya sama dengan 7. Berarti X sama dengan 5 dikali 7 ditambah 1 per 4 sama dengan 5 dikali 7, 35 ditambah 1 per 4 sama dengan 36 per 4 sama dengan 9. Apakah di sini X-nya ada yang 9? Tidak ya teman-teman, berarti kita lanjutkan lagi untuk mencari nilai K yang memenuhi lagi. K selanjutnya, K sama dengan 8, tidak memenuhi ya untuk X bulat.
Kemudian K-nya kita menemukan K sama dengan 11 di sini. X sama dengan 5 dikali 11 ditambah 1 per 4 sama dengan 55 ditambah 1 per 4 sama dengan 56 per 4 sama dengan 14. Apakah di sini ada X sama dengan 14? Ada ya teman-teman. Berarti nilai X yang memenuhi untuk soal ini adalah 14. X-nya sama dengan 14 untuk nilai X terkecil atau bilangan asli terkecil yang memenuhi sistem kongruensi ini. Berarti X-nya sama dengan 14. Sedangkan yang ditanya adalah banyak faktor positif bilangan asli terkecil. Berarti kita cari faktor dari 14. Faktor 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Maka banyaknya faktor positif bilangan aslinya ada 4. Bisa dipahami ya teman-teman untuk contoh soal modulo yang ini. Kita lanjutkan. Diketahui 2X ekivalen 5 modulo 13 dan 3Y ekivalen 7 modulo 13. Tentukan XY modulo 13. Untuk mengerjakan soal ini, sama ya teman-teman, kita ubah dulu persamaannya. Kita akan mencari nilai K dari kedua persamaan ini. Untuk yang pertama, kita ubah, berarti 2X dikurangi 5 per 13. Ini sama dengan K. Berarti 2X dikurangi 5 sama dengan 13K. 2X sama dengan 13K plus 5. X-nya sama dengan 13K plus 5 per 2. Nah, untuk yang kedua kita cari juga ya teman-teman. Berarti 3Y dikurangi 7 per 13 sama dengan K juga. Berarti 3Y dikurangi 7 sama dengan 13K. 3Y sama dengan 13K plus 7. Y sama dengan 13K plus 7 per 3. Kemudian kita akan menentukan nilai K dari kedua persamaan ini yang memenuhi agar X dan Y-nya juga bulat untuk K-nya bulat. Kita cari untuk nilai K yang terkecil ya, agar X yang bulat. Untuk yang pertama, yang di sini, X sama dengan 13K plus 5 per 2. Kita akan mencari nilai K yang memenuhi agar X-nya juga bulat. Misalkan kita coba untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan 13 dikali 1, hasilnya 13 ditambah 5 per 2. Sama dengan 13 ditambah 5 hasilnya 18 per 2 sama dengan 9. Berarti nilai X-nya bisa kita tentukan X-nya sama dengan 9. Sedangkan untuk yang Y, kita tentukan nilai K-nya yang memenuhi agar Y-nya bilangan bulat. Misalkan kita ambil K-nya 1. Kalau kita ambil K sama dengan 1, 13 dikali 1 ditambah 7. Hasilnya 20. 20 per 3 tidak bulat ya teman-teman. Kita cari yang lain, misalkan kita ambil K-nya 2. Berarti Y sama dengan 13 dikali 2 ditambah 7 per 3. Sama dengan 26 ditambah 7 per 3. Sama dengan 33 per 3. Berarti Y sama dengan 33 dibagi 3 sama dengan 11. Y-nya bisa kita tentukan sama dengan 11 di sini. Yang ditanya adalah XY modulo 13. XY berarti X dikali Y. 9 dikali 11 modulo 13. Sama dengan 9 kali 11, 99 modulo 13. 99 modulo 13. 99 dibagi 13 menyisakan 8 ya teman-teman. Berarti 8 modulo 13. Contoh soal modulo berikutnya. Diketahui 5 pangkat 20 ekivalen N modulo 7. Berapakah nilai N?
Karena di sini 5 pangkat 20, kalau kita jabarkan atau hitung hasilnya, ini akan terlalu besar ya teman-teman. Oleh karenanya, kita bisa memanfaatkan teorema. Teorema yang kita akan gunakan di sini adalah teorema Little-Fermat. Teoremanya menyatakan, jika A pangkat P-1 modulo P sama dengan 1, dengan P-nya adalah bilangan prima dan A-nya tidak habis dibagi oleh P. Oleh karenanya, kita bisa mengubah bentuk ini, 5 pangkat 20 ekivalen N modulo 7, bisa diubah menjadi, disederhanakan menggunakan teorema Little-Fermat agar bisa sama dengan 1. Untuk 5 pangkat 20 ekivalen N modulo 7, berarti kita bisa tahu P-nya di sini adalah 7. P sama dengan 7, maka P-1 sama dengan 6 ya teman-teman. 5 pangkat 20 ekivalen N modulo 7. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk teorema Little-Fermat, yaitu mengandung 5 pangkat 6 di sini. 5 pangkat 6, 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? 6 dikali 3 ya teman-teman, ditambah 2. 6 dikali 3, 18, ditambah 2. Ini ekivalen dengan N modulo 7. Berarti ini kita bisa tuliskan 5 pangkat 6 dipangkatkan 3 dikali 5 pangkat 2. Ekivalen N modulo 7. Selanjutnya, bentuk yang ini kita bisa tuliskan 5 pangkat 6 modulo 7 dipangkatkan 3 dikali 5 pangkat 2 modulo 7. Ini sama dengan N modulo 7. Nah, sekarang kita lihat 5 pangkat 6 modulo 7 ini sesuai dengan teorema Little-Fermat. Berarti hasilnya adalah 1. 1 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 modulo 7. Sama dengan N modulo 7. 5 pangkat 2 hasilnya 25 dikali 1 pangkat 3 tetap 25 ya teman-teman. Berarti kita tulis 25 modulo 7 sama dengan N modulo 7. 25 modulo 7 sama dengan 25 dibagi 7 hasilnya adalah 3, menyisakan 4. 4 modulo 7. Berarti N-nya sama dengan 4 untuk di sini. Bisa dipahami teman-teman untuk contoh soal modulo menggunakan teorema Little-Fermat. Lanjut ke contoh soal modulo berikutnya yang masih sama, ini menggunakan teorema Little-Fermat karena ada perpangkatan ya. Diketahui 3 pangkat 2017 ekivalen X modulo 7. Berapakah nilai X? Sama, kita masih menggunakan teorema yang tadi, yaitu A pangkat P-1 modulo P sama dengan 1. Kita ubah dulu di sini. Untuk P-nya berarti sama dengan 7, berarti P-1 sama dengan 6 ya teman-teman. Nah, untuk 3 pangkat 2017 ekivalen X modulo 7, kita akan mengubah menjadi 3 pangkat 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 2017, kemudian ditambah dengan sisanya. Atau mudahnya, kita lihat di sini 2017 bagi dengan 6. 2017 dibagi 6 hasilnya adalah 336. Maka 6 dikali 336. 6 dikali 336 hasilnya adalah 2016. Berarti sisanya adalah 1. Ini ekivalen dengan X modulo 7. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat 6 dipangkatkan lagi 336 dikali 3 pangkat 1 ekivalen X modulo 7. Sama dengan 3 pangkat 6 dikali modulo 7 dipangkatkan 336 dikali 3 pangkat 1 modulo 7 ekivalen X modulo 7. 3 pangkat 6 modulo 7, ini sesuai dengan teorema Little-Fermat. Ini pasti sama dengan 1. 1 dipangkatkan 336 dikali 3 pangkat 1 modulo 7 sama dengan X modulo 7. 1 pangkat 336 hasilnya adalah 1. 1 dikali 3 modulo 7 ekivalen X modulo 7. 1 kali 3, 3.
modulo 7, ekivalen X modulo 7. Maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 3. Mudah bukan untuk contoh soal modulo jika mengetahui teorema Little-Fermat? Contoh soal selanjutnya masih menggunakan teorema Little-Fermat. Diketahui 16 pangkat 2018 ekivalen X modulo 13. Berapakah nilai X? Teoremanya kita tuliskan dulu ya teman-teman di sini. A pangkat P min 1 modulo P sama dengan 1. Dengan P-nya adalah bilangan prima. Kita tahu di sini P-nya sama dengan 13. Oleh karenanya berarti P min 1 sama dengan 12. Kita akan mengubah 16 pangkat 2018 ekivalen X modulo 13 ini menjadi perpangkatan dengan 12. Nah, karena di sini 16 lebih besar daripada 13, artinya 16 masih bisa dibagi 13, hasilnya 1. Menyisakan 3 ya teman-teman. Berarti ini ekivalen dengan 3 pangkat 2018 ekivalen X modulo 13. Kita ubah 16 pangkat 2018-nya menjadi 3 pangkat 2018 agar lebih mudah mengoperasikannya. Bilangannya lebih kecil ya teman-teman. 3 pangkat 2018 selanjutnya kita akan ubah menjadi perpangkatan yang mengandung bilangan 12. Berarti 3 pangkat 12 dikali berapa yang hasilnya mendekati 2018. Atau mudahnya 2018 dibagi dengan 12. 2018 dibagi 12 hasilnya adalah 168. Berarti kita bisa tuliskan di sini 12 dikali 168 ditambah 12 dikali 168 hasilnya adalah 2016. 2016 berarti sisanya adalah 2. Kita tuliskan 2 di sini. Ini ekivalen dengan X modulo 13. Bisa kita tuliskan di sini 3 pangkat 12 dipangkatkan 168 dikali 3 pangkat 2 ya. Sama dengan atau ekivalen dengan X modulo 13. Kemudian kita bisa tuliskan 3 pangkat 12 modulo 13 dipangkatkan 168 dikali 3 pangkat 2 modulo 13. Ekivalen dengan X modulo 13. 3 pangkat 12 modulo 13 ini merupakan tadi ya, Little-Fermat. Di sini primanya 13 dan P-1-nya 12, maka hasilnya adalah 1. 1 pangkat 168 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 9 modulo 13 ekivalen dengan X modulo 13. 1 pangkat 168 hasilnya adalah 1 dikali 9 tetap 9 modulo 13 ekivalen dengan X modulo 13. Oleh karenanya X-nya sama dengan 9. Maka nilai X yang memenuhi adalah 9. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Share video ini agar lebih bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video pembahasan soal SKB yang lain. Tetap semangat belajar bersama Ulfahmet.